yang mampu, yang bisa, yang nggak mampu, yang nggak bisa, nggak usah dikerjakan, nggak usah dilakukan. Itu kewajiban. Sholat aja sholat. Kita kalau sholat wajib itu harus berdiri. Sholat fardu harus berdiri. Tapi ketika kita nggak mampu berdiri, apakah dipaksa harus tetap berdiri? Enggak. Bahkan di tengah-tengah sholat, ketika kita berdiri, tengah-tengah sholat pusing, pening kepala, mau jatuh, duduk, nggak perlu melanjutkan berdiri, jatuh nanti, langsung duduk. Tapi ketika hilang peningnya, berdiri lagi. Loh, itu Allah tidak memaksa kita tetap berdiri semampunya sampai jatuh baru, enggak. Ketika kita mampu, lah ini lagi sunnah ini nggak jangan dipaksakan. Terkadang kita karena gengsi, nggak enak tetangga waktu bikin Kalimatul Urus besar-besaran, sewa tenda seperti ini, sound systemnya seperti ini, mendatangkan itu, nggak enak gengsi. Atau ketika mantu beli peralatan perabotan untuk anaknya karena melihat tetangga seperti ini nggak enak, ntar kita dibilang ini dibilang itu. Akhirnya setelah acara selesai stroke dia, kepikiran bayar belum lunas. Karena memaksa. Karena itu yang sunnah ini nggak perlu kita paksa, sekadarnya semampu kita. Mampu kita melaksanakan walimah seperti ini, ya seperti ini. Mau lebih dari itu, ya lebih. Kita nggak bisa bikin walimah, jangan paksakan untuk buat walimah. Nggak mampu buat walimah, jangan paksakan sampai utang-utang, nggak enak. Biasanya tetangga kalau akikoh ini undang-undang, masa kita nggak undang-undang, dipaksakan utang untuk undang tetangga buat akikoh ini tambah salah, karena itu sunnah. Lah akikoh sendiri, akikoh itu sebetulnya nama akikoh ini ada beberapa nama. Yang umum di orang Indonesia itu akikoh. Tapi ada nama lain. Nama lain itu nasika dan zabiha. Nama lain ada nasika dan zabiha. Imam Syafi'i justru lebih senang menamakan dengan nasika atau zabiha daripada akikoh. Imam Syafi'i lebih senang memakai nama nasika atau zabiha daripada akikoh. Kenapa? Karena akikoh itu mengambil dari kata-kata ako ya uku atau ako ya iku, yang biasanya kata-kata ini dibuat keburukan. Anak yang durhaka, anak yang durhaka. Kalau kita baca hadisnya Rasulullah itu disebut apa? Akli walidain atau ukukul walidain. Ukukul walidain atau akli walidain, anak yang durhaka. Lah ukuk atau ak itu sama dengan asal katanya akikoh. Jadi ugu sama akikoh asal katanya sama, ako ya iku. Makanya Imam Syafi'i nggak senang, karena memang Nabi itu tidak senang segala hal yang menyerupai keburukan. Apapun yang menyerupai keburukan, Nabi menghindarkan itu untuk tidak dikerjakan, untuk tidak dilakukan. Seperti hal itu untuk puasa bulan Muharram. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Ya, puasa Asyura. Puasa Asyura. Orang-orang Yahudi puasa. Orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram itu Asyura. Kenapa mereka puasa? Bersyukur atas keselamatan Nabi Musa dan dibinasakannya Fir'aun. Nabi Muhammad sebelum datang kewajiban puasa Ramadan, puasa bahkan itu wajib dulu. Setelah datang kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura itu sunnah. Dan Nabi pun mengatakan kalau kalian ingin puasa silahkan, kalian nggak mau puasa silahkan. Tapi setelah Nabi datang ke kota Madinah, mendapatkan orang-orang Yahudi puasa, ditanya sama Nabi, kalian puasa ini karena apa? Mereka menjawab, kami puasa karena Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Berarti mereka puasa karena bersyukur keselamatan Nabi Musa. Katanya Nabi, kalau kalian bersyukur atas keselamatannya Nabi Musa, berarti aku lebih berhak bersyukur atas keselamatan Nabi Musa daripada kalian. Nabi puasa dan memerintahkan para sahabat untuk puasa. Tapi supaya tidak sama dengan orang Yahudi, mereka yang hanya puasa hari ke-10, Nabi mengajarkan untuk
tanggal 9-nya juga atau 11-nya. Jadi 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10 dan 11. Untuk apa? Tidak menyerupai orang Yahudi. Loh, walaupun boleh kita hanya puasa tanggal 10-nya boleh, tapi supaya tidak sama dengan orang Yahudi, menambahkan sekali. Makanya Imam Syafi'i tidak senang memakai kata-kata akikoh, karena menyerupai perbuatan yang buruk, yaitu ukukul walidain atau akli walidain. Memakai kata nasika atau zabihah. Tapi ini sekarang umumnya akikoh ya, nggak masalah. Ini cuma hanya Imam Syafi'i kurang senang menamakan dengan akikoh, tapi memakai nasika dan zabihah itu pun juga diambil daripada hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya masalah akikoh ini panjang, dan masalah akikoh ini juga nanti ada berhubungannya dengan anak atau kewajiban orang tua. Tentunya kalau kita bahas sekarang terlalu panjang, kelamaan, ya, karena udah gerah, ya, dan namanya juga walimah itu undangan makan, berarti nggak usah lama. Insya Allah kalau punya anak lagi aja di akikoh lagi, baru teruskan. Nah, pembahasannya dilanjut ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan anak yang diakikoi menjadi anak yang salihah, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dapat membanggakan kedua orang tuanya di hadapan Allah dan Rasulnya, bisa memberikan kemanfaat untuk keluarga, tetangga, dan teman, dan umat Islam yang lainnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa laqad ashhadu li nadi man awsafu tuhil quluba tuhayyul asjana والله كتبنا عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد علم دي صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بما إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد بفائدة عين رضا ترعانا واربطه في كل حال حبنا وحبالنا ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحبوب وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فأجز لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في البخيرات واجمع كل من آذانا وانظر إلينا واسقنا كسرنا واشف وعافي أجل مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واسع عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس ورجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله مع حركة الصبا أبصارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.